Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sore dan salam bahagia untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Edi Krisnanto selaku Kepala SMP Negeri 75, kepada Bapak Ibu Wakil, Bapak Kasat SMP 75, Bapak Ibu Guru dan seluruh karyawan SMP Negeri 75. Pada hari ini, alhamdulillah kita berkesempatan menghadiri kegiatan diseminasi dari program guru penggerak yang sedang dilakukan oleh Bapak Irin Hermawan dalam rangka diseminasi aksi nyata dengan materi budaya positif. Dan untuk itu, sebelum kita mulai kegiatan ini, mari sama-sama kita membaca basmalah agar dilancarkan kegiatan hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Yang selanjutnya yaitu mohon sambutan dari Bapak Kepala Sekolah terkait dengan kegiatan diseminasi yang akan dilakukan oleh Bapak Irin. Kepada Bapak Adi, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Profesor kita Pak Adi, yang saya hormati para wakil dan staf, Bapak Ibu guru dan tenaga pendidikan, yang saya hormati dan saya banggakan Pak Irin Hermawan, calon guru penggerak angkatan 7, yang pada hari ini akan memaparkan tentang budaya positif yang akan dipaparkan oleh Bapak ini kepada Bapak Ibu semuanya. Mudah-mudahan nanti ini menarik dan bermanfaat untuk kita semua. Bapak yang saya hormati, ini juga yang selalu saya berikan kalau nanti dalam memaparkan budaya positif ini betul-betul bisa menginspirasi kepada kita semua, khususnya keluarga besar SMP 75. Dan nantinya budaya positif yang dipaparkan oleh ini tadi, ini kita pahami bersama-sama, kita terapkan kepada anak-anak kita, sehingga kalau kita bisa memahami dan bisa melakukan budaya positif, kemudian kita tularkan pada anak didik kita, dan anak didik kita juga melakukan hal yang sama, membiasakan hal-hal yang sifatnya positif, ini akan menjadi kekuatan yang sangat luar biasa. Sehingga 75 ini, apa yang menjadi tujuan kita, yaitu mendidik anak kita dan memintakan anak kita akan sukses bersama dengan baik. Nah, itu Bapak Ibu. Saya kira dari saya, pesan saya hanya itu. Kita lihat sama-sama, kita perhatikan sama-sama, nanti kita slide dan kita ajarkan ke anak kita apa yang dipaparkan oleh Pak Irin tentang budaya positif, dan mudah-mudahan Allah merindui dan memberkahi ini menjadi sesuatu yang bermanfaat untuk berbangsa keseluruhan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Bapak Edi atas arahannya. Karena mengingat waktu, maka mari sama-sama kita menyimak apa yang akan disampaikan oleh Bapak Irin terkait dengan diseminasi aksi nyata beliau dengan tema modul budaya positif. Kepada Bapak Irin, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semuanya, dan tentunya salam sehat buat kita semua. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, Bapak Edi Krisnanto,
Yang saya hormati Bapak Hardi Ratna Fajar selaku Kasatlank SMP Negeri 75 Jakarta. Yang saya hormati Bapak Ibu guru hebat sekalian dan staf tata usaha yang saya hormati. Berdirinya saya di sini, mohon maaf, bukan berarti saya menggurui atau mengajari Bapak Ibu sekalian, karena saya yakin Bapak Ibu sudah jauh lebih hebat daripada saya. Akan tetapi di sini kita ingin mencoba untuk sharing saja ya Bapak Ibu, akan adanya ilmu-ilmu yang baru. Baik, saya di sini ingin mendiseminasikan aksi nyata, yaitu budaya positif dari calon guru penggerak Angkatan 7. Apa itu budaya positif? Budaya positif timbul dari, itu mah timbul ya, timbul dari peraturan kelas. Kemudian dari peraturan kelas itu akan menjadi keyakinan kelas. Setelah menjadi keyakinan kelas, menjadi lingkungan yang positif. Kemudian baru menjadi budaya positif. Next, tematik. Nah, sebelum lanjut ke materi selanjutnya, kita bermain dulu. Karena ini guru penggerak, kita bergerak-gerak sedikit dulu. Dan saya juga guru olahraga, pemanasan dulu kita. Permainannya adalah angka bergoyang. Jadi, mohon maaf Bapak Ibu. Bapak Ibu saya hebat. Jadi nanti angka 1 tangannya seperti ini. Tambah seperti ini. Tambah ya. 1 lagi yang kiri. Sama dengan. Terus 2 seperti ini. Lalu. Belum. Udah pengen goyang. 1 tambah 1 sama dengan 2. Kemudian 2 tambah 2 sama dengan 4. Seperti kaki angka 4 ya. Kita berdiri karena. Kemudian 4 tambah 4 sama dengan 8. Iya. Goyang. Angka 8 Pak pokoknya. Kemudian 8 ditambah 8 sama dengan 16. Kalau 16 itu angka 1 dan 6 kan? Satunya seperti angka 1. Pocong. 1 dan 6. Iya. Kita coba ya. Semuanya berdiri. Mohon maaf. Mana? Modelnya siapa? Oh, Bu Febri. Bu Febri. Pak Ibnu juga Pak Ibnu. Ayo Pak Ibnu. Nah, Pak Timbul. Mantap. Siap ya Bapak Ibu? Oke, kita bergerak. Nyanyi sama-sama ya. 1 ditambah 1 sama dengan 2. 2 ditambah 2 sama dengan 4. 4 ditambah 4 sama dengan 8. 8 sama dengan 16. Terima kasih.
Wih, terima kasih Pak Timbul. Sudah panas ya. Next, Pak Wadik. Baik. Ini ada pertanyaan pemantik terlebih dahulu. Nanti Bapak Ibu setuju atau tidak setuju dengan pertanyaan ini. Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju atau tidak setuju? Bapak Wadik? Tidak setuju. Baik. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju? Kan hukuman juga. Iya, tapi ya nggak apa-apa. Jawaban Ibu atau jawaban Bapak disimpan dulu. Ada yang setuju dan tidak setuju. Yang ketiga, memberikan penghargaan efektif dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju? Tidak selalu, Pak Rifaim? Baik. Idi. I love you, Pak Rifaim. Baik. Kita akan temukan jawabannya di slide berikutnya. Nah, selanjutnya adalah perubahan paradigma. Napil, bukan. Mohon Pak Ibnu untuk di depan. Ya, dikerjain ya. Pak Ibnu punya bank? Berapa? Boleh. Keluarin uangnya. 5.000. Boleh. Baik. Sekarang letakkan salah satu benda atau uang yang tadi yang sangat berharga digenggam, oke, dengan sekuat-kuatnya. Lalu saya akan meminta dari Pak Ibnu dengan cara apapun, termasuk memaksa. Apakah Pak Ibnu memberi atau tidak? Ini anggap berharga sekali, Pak Ibnu. Iya. Berharga sekali. Iya. Buat saya. Boleh tidak, Pak Ibnu? Kalau ini berharga, sangat berharga Mm-mm. buat saya, maka akan saya pertahankan. Oke. Kalau harga buat saya, makanya akan saya pertahankan. Baik. Jadi ibaratnya seperti ini. Tadi Pak Ibnu sudah menggenggam yang berharga buat menurut Pak Ibnu. Dan saya paksa sedemikian apapun, tetap Pak Ibnu mempertahankan. Nah, begitu juga dengan siswa-siswi kita. Jika siswa-siswi kita paksa untuk berubah, maka yang ada adalah pemberontakan. Ya, yang ada malah pemberontakan. Jadi, apa yang harus kita lakukan? Guru hanya menuntun siswa atau mengarahkan siswa agar siswa itu dapat berubah. Jadi kalau misalkan saya seperti ini, Pak Ibnu, tolong uangnya boleh tidak jika digunakan untuk menyumbang ke masjid. Boleh. Ya. Boleh? Tentunya, tentu ada alasan yang disampaikan. Betul. Tidak. Tentu bisa. Keuntungannya apa kalau disedekahkan begitu? Ada tujuannya ya, Pak Ibnu. Tujuan. Ya, begitu juga dengan murid ya. Kita jelaskan tujuannya kemana, anak ini harus berubah seperti apa dan bagaimana. Setuju ya, Bapak Ibu? Terima kasih Pak Ibnu. Mohon kembali. Mohon disumbangin sekali Pak Ibnu. Oke, next, mematik. Perubahan paradigma, stimulus respon, dan teori kontrol. Di sini perbedaan antara stimulus respon dan teori kontrol. Untuk respon, kita mencoba mengubah agar orang berpandangan sama dengan kita.
Tidak bisa seperti itu ya Bapak Ibu. Orang mempunyai hak pendapatnya tersendiri, pandangannya dia sendiri. Dalam teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang tentang dunianya. Jadi kita masuk ke pandangannya Bapak Ibu guru yang lain atau kepada siswa-siswi kita. Yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Menjudge dia, salah, A, B, D, salah, gitu. Itu sangat buruk, seperti itu. Lalu, dalam teori kontrolnya, semua perilaku memiliki tujuan. Ya, kita harus tahu dulu, anak itu melakukan hal apa, misalkan sebuah kesalahan, karena apa, dan bagaimana, sehingga anak itu melakukan tujuan itu. Yang ketiga, orang lain bisa mengontrol saya. Sedangkan teori kontrolnya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Balik lagi kepada diri kita sendiri. Jadi, diri kita sendiri yang bisa mengontrol diri kita. Yang keempat, saya bisa mengontrol orang lain. Belum tentu bisa. Dalam teori kontrolnya, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Ya, ini dipaksa ketika gagal. Kemudian, teori kontrolnya, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi kita berdiskusi, berkolaborasi sehingga ada pilihan-pilihan baru. Kemudian model berpikir menang atau kalah. Sudah tidak ada lagi ya Bapak Ibu ya, menang atau kalah kecuali pertandingan. Ya, yang ada sekarang model berpikir yang menang dan menang. Cari win-win solution-nya apa. Oke, next memang. Ini yang akan saya sampaikan hari ini tentang budaya positif. Yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas. Keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kelima, 5 posisi kontrol. Keenam, segitiga restitusi. Next. Yang pertama, disiplin dan nilai-nilai kebajikan. Untuk disiplin berasal dari bahasa Latin yang artinya adalah belajar. Maka asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid. Dari Socrates dan Plato. Kemudian disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Jadi disiplin sangat penting. Disiplin ini mulai dari diri kita sendiri. Next. Disiplin ada nilai-nilai kebajikannya. Nilai kebajikan ini termasuk ke dalam profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila ada 6. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Kita berharap siswa-siswi kita bisa memiliki akhlak yang mulia dan keimanan yang kuat kepada Tuhan Yang Maha Esa. Berakhlak kepada teman, kepada Bapak Ibu guru, kepada sesama manusia, kepada lingkungan, dan berakhlak kepada negara. Ya, kita harapkan murid kita seperti itu. Kemudian mandiri. Kita harap siswa-siswi kita memiliki percaya diri yang tinggi, tanggung jawab kepada dirinya sendiri. Dia tahu kelemahan dirinya sendiri dan
dapat menggali potensinya. Kemudian yang ketiga, bernalar kritis. Untuk bernalar kritis ini, siswa dapat menganalisis sebuah permasalahan, kemudian mengevaluasi kesalahan tersebut, dan mengaplikasikannya. Ya. Berharap siswa-siswi kita pandai untuk mencari celah atau bisa bertanya jika dia tidak mengerti. Keempat, berkebinekaan global. Berkebinekaan global ini berharap bahwa siswa-siswi kita dapat saling menghormati satu sama lainnya. Mohon maaf, Bapak Ibu. Sebentar, minum dulu. Haus. Iklan dulu ya. Berkebinekaan global. Kita berharap siswa-siswi kita bisa saling menghormati, saling menghargai satu sama lainnya, karena ini menyangkut global. Tidak adanya mempeta-petakan bahwa si A suku A, si B suku B, atau beragama lain, atau kulit hitam putih dan lain-lainnya. Kita sama berkebinekaan, saling menghargai dan menghormati adanya perbedaan. Kita tahu di 75 tidak semua orang yang dibilang reguler. Ada yang namanya siswa inklusi juga, atau bahkan disabilitas yang tangannya ada kekurangan. Lanjut. Kemudian bergotong royong. Dalam bergotong royong, ini kita berharap adanya berkolaborasi satu dengan yang lainnya. Kerjasama yang ditingkatkan atau yang ditekankan dalam gotong royong ini. Kemudian kreatif. Siswa mampu menciptakan. Udah C6 ini. Ya. Menciptakan sebuah ide dan mengaplikasikannya. Lanjut tematik. Yang kedua adalah teori motivasi, hukuman, dan penghargaan serta restitusi. Next tematik. Apa itu motivasi? Motivasi adalah sebuah dorongan. Ya, sebuah dorongan yang timbul dari intrinsik dan ekstrinsik. Intrinsik adalah timbul dari dirinya. Kemudian ekstrinsik dari luar. Mana yang lebih berpengaruh? Apakah intrinsik ataukah ekstrinsik? Memang keduanya ini saling berkesinambungan, tapi ada yang berpengaruh, yang paling berpengaruh. Intrinsik atau ekstrinsik? X. Warna ekstrinsik. Matematik intrinsik. Baik. Saya jelaskan. Oh. Belum. Untuk ekstrinsik ini timbul karena ada stimulus dan respon dari luar, dari orang lain. Misalkan saya mau belajar karena saya suka dengan wali kelasnya, atau misalkan Bu Haji Ratih wali kelasnya. Saya mau belajar karena Bu Ratih ngajarnya enak. Saya datang tepat waktu, fokus, dan bisa menggali informasi atau menggali ilmu yang diberikan oleh Bu Ratih.
Tapi ketika Bu Ratih tidak ada, motivasi saya turun. Karena saya sukanya dengan Bu Ratih. Harus ada treatment. Ya, untuk ekstrinsik ini harus ada treatment. Jadi kalau treatmentnya tidak ada, berkurang motivasinya. Tapi untuk intrinsik dari dirinya sendiri, ketika motivasi itu timbul dari diri sendiri, maka tujuannya apa, dengan usahanya dia mungkin bisa tercapai. Belajar tepat waktu karena dia ingin mendapatkan ilmu. Gitu ya, Bapak Ibu. Lanjut. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Nah, ini termasuk ke Merdeka Belajar, yang mana pemerintah sedang menggadang-gadangkan proyek ini, Merdeka Belajar. Kemendikbudristek sedang menggadang-gadangkan ini besar-besaran seluruh Indonesia. Ada quote dari Ki Hajar Dewantara sebagai bapak pendidikan kita yang saya ingat, yaitu peserta didik dapat atau layak mendapatkan pendidikan sesuai dengan kodrat alam dan zamannya. Yang mana artinya kita harus tahu terlebih dahulu untuk kodrat alam ya. Kita harus tahu terlebih dahulu lingkungan peserta didik tersebut seperti apa. Di rumahnya bagaimana? Keadaan perekonomiannya seperti apa? Lingkungan rumahnya seperti apa? Pendidikan di Jakarta dan pendidikan di Papua misalnya akan berbeda. Tidak bisa disamaratakan. Itu artinya merdeka sesuai dengan kodrat alamnya. Kemudian dengan kodrat zamannya. Seperti yang kita tahu bahwa sekarang sudah zamannya berbasis IT. Jadi murid atau kita sudah harus mengajarkan kepada siswa-siswi kita dengan zaman yang sekarang. Oke, mematik next. Selanjutnya dihukum oleh penghargaan. Memang agak sedikit seram dihukum oleh penghargaan. Bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongannya adalah eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Ya, akan ada faktor ketergantungan. Kenapa seperti itu? Dia mau berusaha karena ingin mendapatkan hadiah. Kalau tidak ada hadiah, motivasinya berkurang. Tadi faktor eksternalnya. Silahkan saja jika ada penghargaan, tetapi sewajarnya. Motivasi itu dilakukan hanya untuk memancing anaknya supaya memiliki motivasi di luar dari dirinya, tapi sewajarnya. Apabila berlebihan, maka dampak dari pemberian penghargaannya sebagai berikut. Mematik. Penghargaan dapat menurunkan kualitas. Ini yang pertama. Akan menurunkan kualitas. Yang kedua, penghargaan yang berlebihan akan mematikan kreativitas. Yang ketiga, penghargaan akan mengurangi motivasi dalam dirinya atau motivasi intrinsiknya.
Seperti yang saya tadi sampaikan bahwa dia mau berusaha kalau ada hadiahnya, gitu. Next, Mematik. Selanjutnya adalah perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman itu ada dari atas ke bawah. Hukuman itu dibuat dari atas ke bawah. Ya, adanya peraturan, timbul menjadi sanksi. Anak itu atau peserta didik kita dapat hukuman dari sanksi yang sudah dibuat, dari peraturan yang ada. Bedanya dengan konsekuensi adalah konsekuensi membuat kesadaran dari diri siswa-siswi kita. Oke, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Ini adalah hukuman. Sedangkan konsekuensi sesuatu harus terjadi. Jadi dia sadar dengan dia terlambat, konsekuensinya apa? Itu adalah konsekuensi. Lalu yang kedua, membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Bedanya dengan konsekuensi, membuat anak merasa tidak nyaman dalam waktu jangka pendek. Jadi hanya sakit di situ saja, habis itu dia berubah untuk konsekuensi. Yang ketiga, anak membenci kedisiplinan. Konsekuensi, anak menghargai disiplin. Yang timbul karena dia sadar. Yang ketiga, hukuman itu paksaan. Konsekuensi hukuman itu adanya stimulus dan tanggapan. Yang kelima, mendorong anak menyakiti diri sendiri. Untuk konsekuensinya, mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Selanjutnya, konsep diri yang buruk. Dalam konsekuensinya adalah konsep diri yang baik. Selanjutnya, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan karena takut dihukum. Yang kedua adalah untuk konsekuensi, anak belajar untuk mematuhi peraturan. Oke, selanjutnya, marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Itu adalah hukuman. Untuk konsekuensi, kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara waktu. Time out. Siap, Boji. Oke, lanjut. Di sini ada perbedaan hukuman dan konsekuensi. Mohon dibantu dijawab. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Kita simpan. Lalu yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Siapa yang ngasih? Oh, hukuman. Oke. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Oke. Lalu menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coretnya. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena disenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Konsekuensi. Kita lihat. Next tematik, jawabannya ini. Ya, tepuk tangan buat Bapak Ibu sekalian. Jadi
dalam hal ini terlihat bedanya antara konsekuensi dan hukuman seperti apa. Ya, untuk lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK itu masuknya ke konsekuensi. Ya, karena itu pelajaran tentang olahraga. Baik, next tematik. Yang ketiga adalah keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat. Lepas dari latar belakang, suku, negara, bahasa, ataupun agama. Ya, di sini adalah kita tidak membeda-bedakan suku, negara, bangsa, agama, dan lain-lain. Semuanya sama. Next tematik. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Seperti yang tadi saya sampaikan, aturan itu sifatnya wajib, sanksi. Sedangkan keyakinan adalah kesepakatan yang ada di kelas tersebut. Yang akan menjadikan konsekuensinya nantinya. 1. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Ada yang bisa bantu jawab? Nah, keamanan, keselamatan itu sadar diri, ya, karena dia memiliki keyakinan bahwa kalau tidak menggunakan helm, maka terancam keselamatannya dia. Tapi kalau hukuman, dia menggunakan helm karena takut akan ketemu polisi, akan ditilang, dan sebagainya. Karena takut, ya. Kemudian mengapa kita memiliki peraturan 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter. Ini juga terkait dengan keyakinan. Jika tidak memakai masker, akan terserang virus dan lain-lain. Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Karena keyakinan kita, jika kita mengikuti pelatihan dengan tepat waktu, maka tidak ada ilmu yang tertinggal atau sia-sia. Kalau datang tepat waktu sampai akhir, maka ilmunya lengkap. Seperti itu. Kita mau mendapatkan ilmu, kita termotivasi untuk belajar. Itu adalah keyakinan. Next, mematik. Nah, ini adalah peraturan dan keyakinan juga. Untuk peraturan, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Bedanya dengan keyakinan adalah ini merupakan sebuah tanggung jawab. Kemudian yang kedua, dilarang mengganggu orang lain. Itu adalah menghormati orang lain. Yang ketiga, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Keyakinan kelasnya adalah menghormati orang lain atau berkomitmen. Dia sudah berkomitmen bahwa dia harus datang minimal 15 menit sebelum pelajaran dimulai. Lalu peraturan, dilarang melakukan kekerasan di sekolah, ya, tentunya. Keyakinan kelasnya adalah demi keselamatan, menghormati orang lain juga. Selanjutnya, bergantian atau menunggu giliran. Keyakinan kelasnya adalah menghormati orang lain atau bersabar. Kemudian menggunakan masker. Keyakinan kelasnya adalah kesehatan dan keselamatan. Kemudian jangan berlari di kelas ataupun di koridor atau di selasar di sekolah kita. Itu peraturan. Keyakinan kelasnya adalah keselamatan atau keamanan. Nah, ini adalah contoh kesepakatan kelas yang disepakati di
kelas yang saya ajar. Yang pertama, hadir tepat waktu, kemudian membawa buku sesuai jadwal, mengikuti pelajaran dengan baik, saling menghormati, kemudian menjaga kebersihan dan ketertiban. Ini merupakan keyakinan yang disepakati oleh kelas kita. Kesepakatan kelas bisa dibuat dengan cara setiap anak memberikan idenya, kemudian ditulis di papan tulis, atau mungkin bisa dengan kertas atau not yang ditempel-tempel. Itu silakan kreativitas Bapak Ibu. Yang terpenting adalah anak bisa memberikan pandangannya, tanggapannya, atau ide-idenya terkait dengan keyakinan kelas yang akan disepakati bersama. Next, mematik. Yang keempat adalah kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kebutuhan dasar manusia. Seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Semuanya yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ini adalah kebutuhan dasar manusia. Ada 5. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Makan. Kalau tidak makan, tubuh kita akan lemas. Sebelum sekolah, peserta didik harus sarapan dulu. Kalau tidak sarapan, bisa fokusnya kurang, atau ketika upacara bisa pingsan. Jadi ini kebutuhan dasar sekali. Yang kedua, adanya penguasaan, kemudian adanya kebebasan, kesenangan, serta cinta dan kasih sayang. Semuanya ini saling berkaitan. Jika kita memiliki kekuasaan, tapi tidak adanya rasa cinta ataupun kebebasan, maka terasa hampa. Ataupun sebaliknya, kita memiliki kesenangan, tapi tanpa kebebasan juga ada hal yang kurang. Jadi 5-5-nya ini harus berkesinambungan. Next, mematik. Posisi kontrol. 1. Posisi kontrol guru sebagai penghukum. Di sini ada guru yang sebagai penghukum. Di sini guru memberikan hukuman kepada murid bahwa kamu terlambat. Hukumannya adalah membersihkan lingkungan. Langsung dijat seperti itu. Yang kedua, ada guru pembuat rasa bersalah. Guru men-treat anak tersebut, kamu bersalah. Kalau kamu bayangkan orang tua kamu di rumah sudah mencari uang seperti apa, kerja kerasnya bagaimana, kamu masih seperti ini aja. Jadi membuat murid tersebut lebih merasa bersalah lagi. Itu contoh dari guru pembuat rasa bersalah. Kemudian sebagai teman, di sini gurunya, oke, gak apa-apa, santai, salah melakukan hal itu. Besok tidak melakukan hal itu lagi, dan seperti teman lah, layaknya teman. Yang ketiga, sebagai pemantau. Di sini gurunya memiliki data. Kamu sudah 3 kali melakukan terlambat ke sekolah. Jadi sudah ada datanya. Yang terakhir, sebagai manajer. Mengontrol, memberikan pandangan, menuntun siswa tersebut agar ada solusinya. Itu manajer. Oke, ini ada sebuah video
Mohon Bapak Ibu bisa menonton dan merefleksikan Bapak Ibu posisinya ada di mana. Tolong Mematik di video. Nah, betul. Halo, Bapak Ibu Guru calon guru penggerak. Video ini akan menampilkan 5 adegan interaksi guru dan murid. Silakan menonton dan merefleksikannya. Suaranya udah optimal. Suara. Mana? Bagi anak-anak, silakan PR yang kemarin diberikan diletakkan di meja. Anton, kamu sudah mengerjakan belum? Belum mengerjakan saya, Bu. Kamu selalu ya nggak ngerjain PR. Sekarang kamu duduk di depan, lalu tulis. Saya berjanji tidak akan mengulangi lagi. Saya berjanji akan berusaha menjadi murid yang rajin belajar. Sampai pelajaran saya selesai. Pagi anak-anak, hari ini ada tugas ya. Ada yang belum mengerjakan? Anton, kamu sudah mengerjakan? Belum, Pak. Kamu nggak ngerjain tugas ya? Kamu mau jadi apa nanti? Kamu lihat sekolah nggak sih? Membuat rasa bersalah. Coba, bayangkan orang tua betapa kecewanya sama kamu. Kamu itu sudah kelas 5. Harusnya bertanggung jawab sama dirimu sendiri. Maaf, Bu. Saya terlambat. Ya udah, nanti jangan Ini diulangi sebagai lagi ya. Teman, Kalau kamu rajin, Ibu senang lihatnya. Ya, lain kali tepat waktu ya masuknya. Tas dulu dong. Kita kan teman. Wah, jadi kalau aku terlambat lagi, apa ya? Kamu kok nggak pakai baju olahraga? nah ini Bapak catat, pemandu. Nah, kamu mantap. sudah 3 Pemantau. kali loh. Karena Nggak ikut dia olahraga bebas bulan data. ini. Berkali-kali. Iya, Ya. Pak. Udah 3 kali berarti saya dapat sanksi, Pak. BK banyak datanya. BPK banyak datanya. Ini, Bu. Saya mau ngumpulin tugas. Maaf ya, Bu. Saya terlambat ngumpulin tugas. Kenapa kamu terlambat mengumpulkan tugas? Iya, Bu. Saya kalau sore udah keluar, Bu. Baik, itu merupakan contoh dari posisi kontrol. Ada 5 posisi kontrol dan yang terakhir adalah sebagai manajer. Selanjutnya, yang keenam adalah segitiga restitusi. Ini terakhir, saya ingin meminta Bu Rati, boleh minta tolong dengan Pak Rifai sebagai muridnya yang memiliki masalah ya, Pak Rifai. Ya. Di sini restitusi menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Kemudian sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka
dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan atau tujuan mulianya dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Itu menurut Gosen. Nah, Bu Rati dan Pak Ripai, mohon bantuannya. Ini Pak Ripai ini murid yang memiliki masalah. Nah, saya minta tolong Bu Rati di sebelah sini, Pak Rifai sebelah sini, menghadap ke sebelah sana. Bu Rati adalah guru. Silahkan menangani siswa yang bermasalah. Halo, apa kabar? Baik, Ibu. Kenapa kamu bisa masuk ke ruang BK? Ada apa dengan Dia juga nggak tahu. Kok nggak tahu? Biasanya kan kalau ke ruang BK pasti ada masalah. Kira-kira menurut Ibu apa yang masalah Ibu? Hanya, mending kamu berbuat masalah, masa ibu yang harus tahu? Mau Bu, jadi posting itu dong. Jadi maksudnya. Kamu mau posting apa sayang? Kamu tahu nggak? Iya. Yang dicubit Bu. Saya kalau dicubit langsung. Kan saya nggak sengaja Bu. Oh. Nah, kan saya juga ngerok. Kamu tahu sekarang kan di sosial media itu tidak boleh sembarangan. Apalagi teman kamu masih pakai seragam. Coba jelaskan kalau seperti itu dampaknya seperti apa? Apa ya Bu ya? Mungkin nanti disangkanya saya berteman sama yang kurang benar. Tuh, lagi apalagi, Mbak? Apa ya Bu? Itu orang gue yang ingat. Di bahaya merokok apa saja? Oh iya. Mungkin saya jadinya menghisap asap rokok teman saya Bu ya. Padahal kan saya nggak rokok. Gimana? Diserang apa itu Bu? Bagi bolong. Apalagi ya? Begitu saya hitam. Apa ya? Duitnya Kantong bolong. Nanti saya Iya. bilang, ya enggak. Saya bawa pulang saya. kamu posting coba kan sekarang ada undang-undang ITE. Oh iya. Oh betul. Oh undang-undang itu. Sudah dijelaskan kemarin sama Bu Susi, sama Pak Timbul, sama Pak Irin. Oh iya. Sih, ya. Iya. Undang-undang ITE-nya. Undang-undang itu yang bisa dipenjara. Bisa gitu. Kak, kalau di penjara. Wah, Ah, kalau gitu harus bagaimana kamu? ya nanti saya bilang teman saya. Saya juga. Komitmen kamu sekarang harus bagaimana? Ya, saya mau mungkin kayak gitu. Iya, kita oh, Ya, terus ya tidur sama ibu. Oke, terima kasih. Terima kasih Bu Rati dan Pak Rifai. Iya, ini di sini ada yang mencubit, memukul, gemes ya sama muridnya yang kayak Pak Rifai ya. Baik, minta tolong satu contoh lagi untuk segitiga restitusi ini. Mem Atik dengan Bu Erna. Minta tolong.
Bu Erna ini adalah siswa yang bermasalah. Iya, Bu Erna. Ini goyang. Dan Mem Atik sebagai guru yang melakukan segitiga restitusi. Bu Erna masalahnya bolos. Oke. Bolos dan tidak mengumpulkan tugas. Dipersilahkan. Duduk. Boleh nggak duduk, Bu? Assalamualaikum Erna. Halo Bu. Ini duduk dulu ya Nak ya. Ceritanya duduk ya. Kenapa Ibu panggil? Ibu nggak kenal saya. Enggak, gini. Gue pengen ngobrol sama. Nih, akhir-akhir ini laporan dari beberapa teman-teman guru. Anak cerita sama Ibu. Selama belajar selama ini, apa yang dirasakan? Belajar sama Ibu. Belajar sama Ibu. Ya, belajar sama siapa aja. Yang kapan? Belajar lagi. Belajar lagi ya. Ya, kamu sudah mau hampir beberapa bulan belajar di sekolah ini. Gimana, ada masalah nggak? Biasa aja. Apa yang kamu rasakan misal? Kan Sekolah. ya kemarin saya nggak masuk karena kesian. Terus yang lalu-lalu Satu yang ada. yang minggu lalu saya nggak masuk dan nggak saya kerja Sama siapa? sama Mama Atik. Jadi gini, Erna ya. Kita semua manusia pernah melakukan kesalahan di lalu sekolah, sama. Kamu ngerti nggak? Yang kamu rasakan ini, kita juga dulu pernah merasakan. Nah, kira-kira nih, Ada. kira-kira Erna mesti bagaimana? Tadi kan nggak masuk, mungkin tugas. Ada nggak apa yang harus kamu lakukan? Saya Kalau butuh teman guys. Jadi kalau di rumah sendirian nah hanya sama mama nggak bisa. Maksudnya nggak bisa ngejawabin gitu. butuh teman. Iya. Apa nih? Sepakat ya? Teman jalan-jalan. Iya. Kamu caranya gimana nih? Supaya kamu bisa bareng-bareng, belajar bisa semangat. Ya harus ketemu sih ya. Tapi di mana? Di sekolah atau di rumah? Di sekolah dulu. Makanya. Tuh, Ya mungkin bisa kerja kelompok. jadi kamu harus butuh teman, kerja kelompok, terus apa lagi? Supaya kamu bisa ngerjain tugas-tugas kamu. Ya. Harus menyediakan waktu. Jadi kamu berkomitmen dulu ya. Pertama tadi dari teman-temannya, lalu apa lagi? Harus menyediakan waktu untuk mengerjakan. Lalu gimana supaya semua nanti tugasnya beres? Ya masuk sekolah dulu. Yang mantau kamu supaya tadi bisa ngerjain tugas, masuk sekolah teratur siapa?
Kalau di rumah, Siapa yang masak? ya mama. Mama ya. Iya. Untuk teman-teman juga mama ya. Iya. Terus ya harus itu rutin ya dikerjakan ya supaya tugas-tugasnya bisa Kerja selesai. Nah, gitu ya Nak ya. Dan kedepannya kamu harus rajin ya dan pintar. iya. Gitu ya. Oke. Sekian dulu deh. Karena ini waktunya sudah pulang. Punya kamu istirahat. Ya. Nanti ibu Lihat lihat lagi. lagi. Oke, baik, terima kasih. Oke, terima kasih tepuk tangan buat Bu Erna dan Mematik. Sama. Cek, cek, tes. Terima kasih Mematik dan Bu Erna. Kita lihat. Nah, ini segitiga restitusi. Tadi yang dilakukan oleh Mematik sudah ada segitiga restitusinya yang dilakukan oleh Mematik dan Bu Erna. Yang pertama, menstabilkan identitas. Tadi Mematik bilang semua orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang melakukan ini. Kemudian yang keduanya adalah validasi tindakan yang salah. Kamu salahnya apa? Kenapa tadi terlambat, bolos, kemudian PR-nya tidak dikerjakan karena tidak ada yang bantu, tidak punya teman, tidak bisa mengerjakannya, kata muridnya tadi. Kemudian Mematik menanyakan keyakinannya. Jadi keyakinan apa yang telah disepakati di kelas, harus bagaimana, harus dengan rajin, kemudian Mematik bilang komitmen, mau belajar, terus menimbulkan refleksi. Jadi kamu mau jadi seperti apa nantinya, bagaimana nantinya gitu. Itulah segitiga restitusi. Saya harapkan ini mulai kita terapkan untuk di sekolah kita dan Bapak Ibu guru sekalian terkait dengan penanganan siswa dengan metode segitiga restitusi. Seperti itu Bapak Ibu. Oke. Terima kasih. Mungkin ada yang ingin disampaikan atau ditanyakan Bapak Ibu, Pak Yepi atau yang lain? Sangat jelas. Tidak ada? Tidak ada? Mungkin Bu Susi mau menambahkan? Oh cukup. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita di sini sharing, berbagi ilmu. Apabila saya banyak salah kata ataupun penyampaian ilmu yang kurang, mohon dimaklumkan karena saya pun di sini sedang belajar. Jadi mohon dimaklumkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Irin. Sekali lagi tepuk tangan Bapak Ibu untuk Bapak Irin yang sudah mendiseminasikan hasil belajar beliau di program guru penggerak prima. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Bapak Irin hari ini bisa menginspirasi kita dan bisa kita praktekkan dalam aksi nyata kita di kelas kita masing-masing. Amin. Untuk itu, terima kasih juga kepada Bapak Edi yang mengikuti kegiatan hari ini. Dan mari sama-sama kita tutup kegiatan. Alhamdulillah. Baik, terima kasih. Sekian dari saya selaku pengacara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat, selamat. Pak, terima kasih, Pak.